Halo, selamat malam teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya, Koko Bobby. Ya, masih dari segmen Ngopi Saset, ngobrol pilihan saham dan sekitarnya. Video ini saya rekam tanggal 28 Agustus 2023. Hari ini hari Senin ya. Malam hari, market saham sudah tutup. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas satu saham yaitu Inco, Vale Indonesia Tbk. Ya, hari ini naik satu tik ya, 25 poin, closing di harga 5975. Kita akan coba lihat analisanya secara teknikal bagaimana, dan kita cek ini di Google berita-beritanya tuh. Divestasi Vale Indonesia, Inco, ESDM tunggu penawaran harga. Divestasi saham Vale mengerucut, tunggu harga. Komisi 7 dorong Main ID jadi pengendali saham. Sebut Vale mengakali. Wow, ini coba kita klik ini, mengakali apa ini? Sebut Vale mengakali. Berdasarkan hitungan, untuk menjadi pengendali pemerintah harus menguasai 43% saham. Ya, jadi ini ya masih apa? Dalam mau di take over ya sama BUMN ya, berarti sama pemerintah Indonesia, dicaplok oleh Main ID ya, berarti Inco ini sedang menunggu penawaran harga dari Inco-nya. Seperti itu. Kita lihat apakah dalam beberapa waktu ke depan Main ID apakah akan seperti Freeport, oh, Inco apakah akan seperti Freeport ya yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia, seperti itu. Oke, sebelum menyimak analisa saham Inco, mohon disimak disclaimer dari saya terlebih dahulu. Video pembahasan saham ini hanya untuk tujuan edukasi, bukan perintah beli atau perintah jual saham tertentu. Keputusan beli dan jual saham adalah keputusan Anda sendiri. Keuntungan atau kerugian dari trading saham adalah tanggung jawab Anda sendiri. Untuk Anda yang mau interaksi dengan saya, bisa kunjungi saya di Instagram @kokobobi. Dan untuk Anda yang mau bergabung dengan grup saham Koko Bobby, bisa langsung WA ke 0852 3285 3688. Murah sekali, hanya Rp100.000 per bulan. Dapat apa kok kalau gabung grup? Anda dapat dua grup. Yang pertama grup tanya saham. Anda boleh tanya saham apa saja yang ada di IHSG. Saya akan bantu analisanya secara teknikal. Yang kedua, rekomendasi saham. Jadi setiap hari Senin sampai Jumat, kalau nggak tanggal merah, saya akan berikan rekomendasi saham yang menarik untuk ditradingkan esok harinya. Langsung aja untuk Anda yang tertarik bisa WA ke 0852 3285 3688. Terima kasih. Itu disclaimer dan informasi dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi seperti yang kita lihat tadi berita di awal itu, Inco ada kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan pengendalinya berubah, mau dikuasai oleh pemerintah Indonesia melalui Main ID. Seperti itu ya. Dan ini ada satu berita ya, itu Inco membangun smelter HPAL kapasitas 60.000 ton nikel MHP. Jadi ini salah satu kabar bagus ya. Tapi bangun smelter ya mungkin butuh waktu juga. Tapi kalau nanti smelter nikelnya sudah selesai, ini bisa jadi satu poin plus bagi Inco. Seperti itu. Jadi seperti hilirisasi ya yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Jadi nikel itu bisa diolah di smelter Indonesia sendiri, jadi nggak langsung diekspor mentah-mentah aja, seperti itu. Nih ya, proyek smelter Inco meramaikan pemain HPAL di Indonesia. Saat ini baru terdapat 4 smelter HPAL di Indonesia, di mana hanya NCKL ya, emiten di bursa saham juga, Trimega Bangun Persada, yang termasuk sebagai perusahaan terbuka yang sudah beroperasi. Tuh, NCKL ini ditargetkan sedang membangun smelter HPAL kedua. Oh, berarti yang pertama sudah beroperasi, yang kedua ditargetkan beroperasi 2024. Ya, dan Inco juga sedang bangun smelter HPAL juga. Ya, ini jadi satu nilai plus untuk Inco. Kita akan coba analisa secara teknikal apakah isu-isu berita-berita yang sedang ngetren untuk Inco, yaitu divestasi saham dari Inco mau dicaplok pemerintah Indonesia dan pembangunan smelter, apakah mempengaruhi pergerakan harga saham Inco? Kita coba analisa secara teknikal ya.
Kalau kita lihat resisten yang jelas kelihatan di angka 7750, lalu support di angka 5750 sampai dengan angka 6000. Berarti harga penutupan hari ini di 5975 itu boleh dibilang di area supportnya ya. Kalau saya bikin satu area harga di 5750 sampai dengan 6000 itu area support, mestinya support cukup kuat dari Inco. Kita lihat apakah 5750 sampai 6000 ini mampu menahan penurunan harga Inco ya yang sudah sampai di area support, atau kalau sampai jebol supportnya di 5750, support berikutnya yang jelas kelihatan di area sini ya 47. Oh, berubah dia sebentar. Inco di area 4740. Ya, 4740. Tapi kalau belum sampai itu mestinya bisa tertahan di area sini, bisa jadi area support juga 5300 dan angka 5000. Ini angka bulat biasanya bisa jadi support ya. 5750, 5300, 5000 dan 4740. Sekarang Inco di area support 5750 sampai dengan 6000. Kita akan lihat apakah Inco bakal jebol ke bawah atau bisa mantul ke atas. Kalau mantul ke atas 7750 kan resisten paling atas kok. Resisten sebelumnya di mana nih? Di area 7000 ini bisa. Lalu kalau mau sebelum 7000 dicari supportnya, mungkin ini bisa jadi area, dicari resistennya. Ini bisa jadi area resisten di 6450. Jadi kemungkinan pergerakan harga Inco yang pertama ini ya sudah turun, bakal mantul ke atas ke 6450, lalu mungkin bisa mantul lagi ke area sub resisten 7000, atau jebol nih supportnya 5750, lalu turun lagi ke area support berikutnya di area harga 5000. Potensinya dua ini. Jadi boleh dibilang kalau di harga sekarang itu cocok untuk dijadikan area spek buy ya, spekulasi beli dengan resiko yang cukup terukur. Sebenarnya saya hapus ya dua anak panah ini. Ini bukan rekomendasi beli atau jual, tapi ini yang saya lihat seperti ini. Anda harus analisa ulang karena Anda trading atau invest pakai uang Anda sendiri dan Anda bertanggung jawab ya atas uang Anda sendiri. Tuh, kalau kita bikin trading plan di sini ya 5725 stop loss-nya, lalu target harganya ke 7000 ya, menarik ini. Rasionya cukup menarik 1 dibanding 4. Resikonya 4,18%. Potensi profitnya di 17,15%. 1 banding 4 cukup menarik. Kalau kita turunkan target price-nya di resisten terdekat 6450 juga masih oke lah ya. 1 dibanding 1,9. Resiko kerugian 4,18%. Potensi profit di angka 7,95%. Kita lihat ya Inco beberapa waktu ke depan ada dua berita yang bisa jadi sentimen untuk Inco. Apakah nanti ketika Inco berhasil dicaplok oleh Mind ID, dikuasai oleh pemerintah Indonesia, bisa jadi sentimen positif dan harga mantul ke atas, atau proyek smelter yang sedang dibangun bisa juga jadi sentimen positif. Kita ikuti pergerakan harga Inco ke depannya seperti apa. Potensinya dua tadi, lanjut turun ke bawah, jebol support 5750 atau mantul ke atas, naik kembali ke 6450 atau bahkan sampai ke resisten 7000. Itu analisa saya tentang saham Inco. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Bagi Anda yang tertarik untuk gabung grup saham Koko Bobby, bisa langsung WA ke 0852 3285 3688. Terima kasih. Sampai jumpa di analisa saham berikutnya. Pesan saya untuk Anda, semoga cuan guys. See you.